Ketika pikiran menyentuh tubuh, penyembuhan bukan sekadar proses biologis. Ini adalah dialog senyap antara pikiran, sel, dan kesadaran. Tubuh tidak hanya bereaksi terhadap obat dan waktu, tetapi juga terhadap keyakinan, harapan, dan cinta yang menyertainya. Fenomena inilah yang mulai dikenal dalam sains modern sebagai quantum healing, titik pertemuan antara biologi, psikologi, dan energi. Tubuh sebagai medan energi yang hidup. Setiap sel dalam tubuh bergetar. Di dalamnya mengalir arus listrik mikro yang menjaga ritme kehidupan, detak jantung, transmisi saraf, bahkan pertumbuhan jaringan. Fisikawan dan neurobiolog mulai menyadari bahwa manusia bukan sekadar kumpulan organ, tetapi sistem elektromagnetik yang sangat teratur. Ketika tubuh sehat, medan energi ini bergetar dalam harmoni. Namun saat stres, trauma, atau emosi tertekan muncul, ritmenya berubah. Gelombang listrik menjadi tidak stabil. Sistem kekebalan melemah, dan keseimbangan hormon terganggu. Sains menyebutnya psychoneuroimmunology, cara pikiran dan emosi memengaruhi sistem imun. Efek placebo dan kekuatan keyakinan. Fenomena placebo adalah bukti paling konkret bahwa pikiran mampu memengaruhi tubuh. Ketika seseorang percaya bahwa ia menerima obat yang menyembuhkan, otaknya benar-benar memproduksi zat kimia penyembuh seperti endorfin dan dopamin. Tubuh menanggapi keyakinan seolah-olah itu kenyataan. Eksperimen di Harvard dan Stanford menunjukkan bahwa efek ini bukan ilusi, melainkan reaksi biologis yang dapat diukur. Pikiran memberi sinyal pada otak menyesuaikan kimia darah, dan tubuh mematuhi perintah yang lahir dari harapan. Maka penyembuhan bukan hanya soal apa yang diminum atau disuntikkan, tetapi juga apa yang diyakini dan dirasakan. Epigenetik, pikiran yang menulis ulang gen. Dulu, gen dianggap takdir yang tak bisa diubah. Kini sains menunjukkan bahwa ekspresi gen justru fleksibel, dipengaruhi oleh lingkungan, nutrisi, dan keadaan batin. Bidang ini disebut epigenetika. Ketika seseorang hidup dalam ketenangan dan rasa syukur, hormon stres seperti kortisol menurun, sementara gen yang bertanggung jawab atas pertumbuhan sel dan imunitas menjadi aktif. Sebaliknya, stres kronis menekan fungsi sel punca dan mempercepat penuaan. Artinya, pikiran dan emosi dapat menulis ulang tubuh dari dalam. Meditasi, afirmasi positif, dan rasa welas asih bukan sekadar ritual spiritual. Mereka adalah stimulus biologis yang memprogram ulang sistem saraf, otak yang bisa menyembuhkan diri sendiri. Konsep neuroplasticity membuktikan bahwa otak dapat membentuk jalur baru setelah cedera. Pasien yang kehilangan kemampuan berbicara atau berjalan bisa pulih, karena neuron belajar membuat rute alternatif untuk fungsi yang hilang. Begitu pula dalam luka batin. Otak dapat belajar menenangkan diri melalui latihan napas, doa, dan kesadaran diri. Setiap kali kita memaafkan, mensyukuri, atau melepaskan, gelombang otak berubah, aktivitas di amigdala, pusat ketakutan menurun, sementara area prefrontal, pengendali emosi, menguat. Sains menyebut ini self-directed neuroplasticity, pikiran yang memilih jalannya sendiri untuk sembuh. Energi kesadaran fisikawan seperti David Bohm dan Deepak Chopra menggambarkan kesadaran sebagai medan kuantum yang menembus setiap partikel tubuh. Mereka berpendapat, penyembuhan sejati terjadi ketika kesadaran ini kembali ke keseimbangan aslinya. Ketika getaran tubuh, pikiran, dan jiwa menjadi satu nada. Mungkin inilah sebabnya doa, rasa syukur, dan kasih sayang sering membuat tubuh terasa ringan. Bukan karena keajaiban di luar hukum alam, tetapi karena keselarasan di dalamnya. Gelombang listrik, kimia otak, dan medan energi kembali sinkron. Refleksi penutup, tubuh tidak pernah melawan kita. Ia selalu mendengar apa yang dipikirkan pikiran. Setiap sel menunggu instruksi dari kesadaran. Apakah harus bertahan dalam ketakutan atau tumbuh dalam cinta? Dan mungkin penyembuhan sejati bukan tentang menghapus sakit, tapi mengingat bahwa di baliknya selalu ada cahaya, percikan kecil kehidupan yang tidak pernah padam.